Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Guru. Kita akan belajar materi matematika yaitu KPK dan FPB. KPK itu apa? KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, jika kalian sudah memahami materi sebelumnya yaitu tentang kelipatan persekutuan, faktor persekutuan, dan bilangan prima, pada materi kali ini pasti kalian akan paham dan lancar dalam mengerjakan soal. Nah, kita simak baik-baik ya. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang KPK. Nah, untuk menentukan KPK ini ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan kelipatan persekutuan. Cara yang kedua yaitu dengan faktorisasi prima atau dapat kita kerjakan dengan pohon faktor. Cara yang ketiga yaitu dengan teknik sengketa. Nah, untuk pertama kali ini kita akan belajar tentang KPK. Tadi sudah dijelaskan untuk mencari KPK ada 3 cara. Kita mulai dari cara yang pertama yaitu dengan kelipatan persekutuan. Nah, langsung saja Bu Guru kasih contoh soal. Nah, soalnya tentukan KPK dari 6 dan 8. Kita menggunakan cara kelipatan persekutuan, yaitu kita cari dulu kelipatan dari 6 dan kelipatan dari 8. Nah, di sini sudah kita temukan kelipatan dari 6 dan 8. Kita cari dulu kelipatan persekutuan dari 6 dan 8. Angka yang sama, bilangan yang sama kita lingkari. Nah, di antara 6 dan 8, bilangan yang sama yaitu 24, ada 48. Nah, tadi sudah kita temukan kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 yang kita cari adalah 24 dan 48. Ini adalah kelipatan persekutuan. Nah, untuk menentukan KPK-nya, maka kita pilih kelipatan persekutuan yang terkecil. Di antara 24 dan 48, yang terkecil adalah 24. Jadi, dapat kita tuliskan KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Nah, ini cara yang pertama. Selanjutnya kita akan belajar cara yang kedua yaitu dengan faktorisasi prima. Kita lanjutkan dengan cara yang kedua yaitu dengan cara faktorisasi prima. Untuk mencari KPK dengan cara faktorisasi prima, ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan dulu faktorisasi prima dari semua bilangan. Yang kedua, kalikan semua faktor, baik itu faktor yang bersekutu maupun faktor yang tidak bersekutu. Yang ketiga, jika terdapat faktor yang bersekutu atau faktor yang sama, maka kita pilih faktor yang pangkatnya paling besar. Misalnya ada faktor yang sama yaitu 2 pangkat 2 dan di bilangan satunya ada faktor 2 pangkat 5, maka kita pilih faktor yang pangkatnya besar yaitu 2 pangkat 5. Kita lanjutkan ke contoh soal ya. Contoh soalnya tentukan KPK dari 28 dan 32. Nah, kita cari dulu faktorisasi prima dari 28 dan 32 dengan menggunakan pohon faktor. 28 kita bagi 2 hasilnya 14. 14 kita bagi 2 hasilnya 7. 7 sudah termasuk bilangan prima, berarti ini pohon faktornya sudah selesai. Kita lingkari faktornya. Kita tulis faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 2 kali 7. Untuk 32, pohon faktornya kita bagi 2 hasilnya 16. 16 kita bagi 2 hasilnya 8. 8 kita bagi 2 hasilnya 4. 4 masih bisa kita bagi 2 hasilnya 2. Sudah sampai 2 adalah bilangan prima berarti sudah selesai.
kita lingkari, lalu kita tuliskan faktorisasi primanya. Di sini 2-nya sebanyak 5 kali, maka kita tuliskan 2 pangkat 5. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan KPK-nya. Tadi 28 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 7, sedangkan 32 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 5. Dapat kita lihat di sini ada faktor persekutuan yang sama, yaitu 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 5. Maka kita pilih yang 2 pangkat 5 karena yang pangkatnya lebih besar, yaitu 2 pangkat 5 dikali 7. Jadi ini bukan faktor persekutuan, tetapi kalau dalam KPK harus kita hitung. 2 pangkat 5 kali 7, 2 pangkat 5 tadi 32 kali 7. Nah, kita kalikan menggunakan cara bersusun. Nah, kita menghitung dengan cara yang bersusun ya. 32 dikali 7. Kita kalikan 2 kali 7 yaitu 14. Kita tulis 4. Kita simpan 1. Lalu 3 kali 7. 3 kali 7 21. Kita tambah 1 berarti 22. Jadi hasil 32 kali 7 adalah 224. Berarti KPK-nya sudah kita ketahui, yaitu 224. Jadi KPK dari 28 dan 32 adalah 224. Nah, kita sudah memasuki materi untuk FPB. Untuk FPB caranya juga ada 3 sama dengan KPK. Cara yang pertama dengan faktor persekutuan, cara yang kedua dengan faktorisasi prima, dan cara yang ketiga yaitu dengan teknik sekedan. Kita akan mulai dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara faktor persekutuan. Langsung saja Bu Guru kasih contoh soal, yaitu tentukan FPB dari 16 dan 24. Nah, kita sudah tentukan faktor dari masing-masing bilangan, yaitu dari 16 dan 24. 16 faktornya 1, 2, 4, 8, dan 16. 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kita tentukan dulu faktor persekutuannya, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Di sini kita menemukan 4 faktor persekutuan antara 16 dan 24. Nah, di antara faktor persekutuan ini kita pilih yang terbesar. 1, 2, 4, dan 8 kita pilih yang paling besar, yaitu 8. 8 merupakan faktor terbesar dari faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 24. Berarti kita sudah temukan FPB-nya. Jadi FPB dari 16 dan 24 adalah 8. Nah, cara yang kedua yaitu dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima ini ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan yang akan kita tentukan FPB-nya. Yang kedua adalah kalikan semua faktor yang bersekutu. Nah, ini yang membedakan dengan KPK. Kalau dalam FPB yang dikalikan hanya faktor yang bersekutu atau faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Jadi yang dikalikan hanya faktor yang sama, yang angkanya sama, dan kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Soalnya yaitu tentukan FPB dari 30 dan 45. Langkah pertama yaitu kita cari faktorisasi primanya dulu dengan menggunakan pohon faktor. 30 kita bagi 2, hasilnya 15. 15 tidak bisa dibagi 2, langsung kita bagi 3, hasilnya 5. Karena 5 sudah bilangan prima, maka sudah selesai. Kita temukan faktorisasi primanya 2 kali 3 kali 5. Untuk 45 tidak bisa dibagi 2, langsung kita bagi 3, hasilnya 15. 15 kita bagi 3, hasilnya 5. Nah, kita dapatkan faktorisasi primanya 3 pangkat 2 kali 5.
atau dapat kita tuliskan di sini 30. Faktorisasi primanya 2 kali 3 kali 5, 45. 3 pangkat 2 kali 5. Nah, ini yang membedakan antara KPK dan FPB. Untuk faktorisasi primanya yang kita tentukan adalah faktor yang bersekutu saja dan kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Kita lihat di sini yang bersekutu adalah 3 dan 5. Nah, 3 ini yang pertama 3 pangkat 1, yang kedua 3 pangkat 2. Maka kita pilih yang 3 pangkat 1. Karena pangkatnya yang kecil. 3 dikali 5. 5 sama-sama pangkat 1. Berarti sama saja. 3 kali 5. Jadi FPB dari 30 dan 45 adalah 15. Nah, itulah tadi cara-cara untuk menentukan KPK dan FPB. Disimak baik-baik ya videonya supaya kalian lebih mudah dan lebih paham untuk mempelajari materi ini. Semoga selalu sukses dan semangat dalam belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.